Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang transformasi struktural. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kami. Di sini ada Cynthia Dewi Anjarwati, Fadila Oktaviani, Putri Secara umum, transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa dengan relasi positif antara pertumbuhan, output, dan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama pembangunan, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses yang berbeda-beda. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi membuat masyarakat kita. Semakin cepat perubahan luar ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lain seperti sumber daya manusia, bahan baku, dan teknologi tersedia mendukung proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi atau modernisasi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pembangunan ekonomi ini terbentuk dalam suatu negara. Next. Akumulasi saat ini sektor pertanian didirikan dengan sebagai besar petani penggarap lahan yang sempit atau kurang dari 0,86 AH. Bahrin FTAL 2010, Susilowati dan Maulana 2012, Arimbawa dan Indenta 2017, dan hanya memiliki sedikit peluang penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapat IPCOM DPS 2015. Sejauh ini perubahan orientasi pembangunan pertanian berfokus komoditas yang bernilai rendah ke komoditas yang bernilai sampai lalu komoditas yang karena yang menciptakan next. Demografi merupakan tulisan-tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Demografi juga dikenal sebagai ilmu kependudukan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Sedangkan jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam pemerintahan, alokasi adalah pembagian pengeluaran dan pendapatan, atau di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Sedangkan menurut perusahaan, alokasi adalah penentuan penggunaan sumber daya secara matematis, misal tentang tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan. Demi pencapaian hasil yang optimal, melakukan alokasi adalah hal yang penting untuk memastikan setiap nilai pengeluaran pada usaha terencana dengan efisien. Untuk itu, penting mengetahui cara hingga fungsinya supaya bisa lebih terencana dan mengurangi kerugian. Struktur ketenaga kerjaan merupakan indikator yang membagi populasi penduduk berdasarkan status kerja, menganggur, mengurus rumah tangga, belajar, dan melakukan kegiatan lainnya. Populasi penduduk, jumlah total penduduk, semua usia berdasarkan data Susena. Indikatornya yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja. Lanjut.
Distribusi pendapat merupakan pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus atau perputaran yang harus membayar harga barang. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut indikator distribusi pendapat. Yang pertama ada indikator redditor, ini menghitungkan antara data aktual dengan persentase jumlah pendapatan. Yang kedua ada indeks rasio Gini nilai. Rasio Gini hanya mulai dari 0 hingga 1. Yang terakhir ada distribusi ukuran terakhir. Ketimpangan bisa pula dideteksi dari distribusi ukuran pendapatan yang diterima oleh orang. Peran teknologi untuk meningkatkan sisi penawaran yang juga tidak kalah pentingnya adalah reforma agraria dan peningkatan kualitas reforma dan peningkatan kualitas SDM bersama merupakan 3 pilar utama akan peningkatan ekonomi kebijakan reforma legalisasi aset masyarakat, distribusi dan akses pemanfaatan lahan kebutuhan dengan skema kebutuhan sosial dan moratorium perkebunan dalam RA juga termasuk program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan Peran dari teknologi untuk peningkatan sisi penawaran yang juga tidak kalah pentingnya dalam fenomena agraria dan peningkatan kualitas SDM, reforma agraria dan peningkatan kualitas SDM bersama dengan kesempatan merupakan 3 pilar utama dalam kebijakan dampak pengangguran merupakan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai oleh seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Banyak sekali dampak pengangguran juga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, standar kehidupan menurun, dan penghasilan pajak negara menurun. Pengangguran yang identik dengan rendahnya pendapatan dan kesejahteraan akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Upaya mengatasi terjadinya penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian, yang notabene pada umumnya berada di daerah pedesaan, dapat dilakukan melalui pengembangan industri berbasis pedesaan, dengan harapan di satu sisi mampu menyerap kelebihan tenaga kerja tersebut, dan di sisi lain mampu mendatangkan nilai tambah bagi produk pertanian, sehingga pada akhirnya proses percepatan permiskinan di sektor pertanian bisa diperlambat. Untuk pengembangan teknologi pertanian terutama pada daerah-daerah yang kelebihan tenaga kerja, seorang diarahkan pada inovasi teknologi syarat tenaga kerja sehingga masalah
kelebihan tenaga kerja pada daerah tersebut dapat dikurangi. Perlu adanya restrukturisasi industri di Indonesia yang mengarah kepada kesesuaian dengan kualitas dan kualifikasi tenaga kerja yang ada di sekarang. Atau sebaliknya, jenis pendidikan yang harus dikembangkan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, khususnya pasar tenaga kerja pada sektor industri.